dengan mas kawin seperangkat alat syarat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin saya dengan Dara Kualitasari binti Fahrul dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Sah. Action, minasan konnichiwa kau des. Oke guys, di video kali ini gue bikin videonya sama Ayah lagi ya, karena udah beberapa lama ini ya bikin video sendiri karena Ayahnya sibuk ya. Karena kan Ayah kerjanya siang, jadi nggak sempat bikin video bareng lagi. Nah kebetulan kan sekarang kita lagi libur ya, jadi sekarang kita bikin videonya bareng. Nah karena sekarang kita bikin videonya bareng, yang kita akan bahas itu sekarang bukan untuk Tekutei Gino dulu ya, tapi yaitu tentang bagaimana proses pernikahan di Jepang. Karena kan kita udah jalan 3 bulan ya nikah di Jepang ya. Iya, bulan April tanggal 2. Ya bulan April kan udah bulan 7 ya sekarang ya, dan udah 3 bulan, jadi kita masih belum sempat bikin ini. Iya, bikin bagaimana review atau proses alur bagaimana cara menikah di Jepang ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan alurnya, dan ada beberapa yang memang kita harus menyiapkan sendiri gitu kan. Karena ada beberapa dokumen-dokumen yang nggak ada dituliskan di website itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya, siapa tahu teman-teman yang termotivasi ya untuk menikah di Jepang ya setelah tahu kita menikah di Jepang. Ya mungkin prosesnya nggak semudah itu ya, karena prosesnya panjang. Nah jadi di sini kita akan jelaskan sebaik mungkin agar teman-teman yang pengen nikah di Jepang itu bisa tahu dan bisa mengurus pernikahan di Jepang dengan lancar ya, seperti kita. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, silakan nonton video ini sampai habis ya, jadi nggak ada yang kelewat. Jadi teman-teman juga paham ya bagaimana sih cara mengapply pernikahan di Jepang ya, untuk orang-orang warga negara Indonesia yang ada di Jepang. Dan khususnya ini untuk orang yang menikah sesama warga negara Indonesia ya. Kalau untuk warga negara Jepang dan warga Indonesia itu beda lagi ya. Nah mungkin Indonesia untuk ini ya, untuk persyaratannya sendiri itu mungkin kalau teman-teman lihat di video-video yang lain itu mungkin syaratnya sama aja. Teman-teman bisa lihat ya syaratnya itu di website KBRI, atau nanti gue tulis juga di deskripsi ya apa aja sih syarat-syarat yang diperlukan untuk menikah di KBRI Jepang. Nah tapi langkah pertama yang teman-teman lakukan itu adalah, anggaplah misalnya teman-teman itu udah ngurus selesai urusan semuanya, urusan keluarga ya, udah ketemu keluarga, udah semuanya ya, jadi udah siap untuk ngurus dokumen gitu ya. Nah jadi teman-teman itu harus mengurus dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat yang ada di website KBRI itu ya kan. Syaratnya ada N1 sampai N4 ya. Terus ada beberapa dokumen-dokumen yang lainnya ya, teman-teman bisa cek aja. Nah jadi dokumen-dokumen itu teman-teman urus di Indonesia ya. Di Indonesia ya bisa. Kalau misalnya nggak sempat pulang, bisa minta tolong sama keluarga. Jadi nanti keluarga yang di Indonesia, kalau waktu itu kan ayah mamanya yang ngurus kan, ayah mamanya yang ngurus di ini di Indonesia, aku juga keluarga yang ngurus di Indonesia. Bareng-bareng ngurusin gitu. Soalnya kita nggak bisa pulang kan waktu itu kan. Jadi minta tolong ke keluarganya buat ngurus ya. Nah nanti untuk contohnya sendiri, contohnya itu juga udah ada ya di website, teman-teman tinggal download dan tinggal menyamain aja ya, apa kata-katanya, apa judul kepala di atasnya, itu tinggal teman-teman samakan aja. Nanti di internet ada kok. Ya di internet juga ada. Nah nanti teman-teman itu tinggal menyamakan aja, atau minta ke orang lurahnya, minta tolong bikinin seperti ini gitu. Nama kepala atasnya surat untuk apa, surat ini gitu kan, bikinin seperti itu. Nanti kalau sudah selesai dikumpulin semuanya. Itu lumayan banyak ya. Itu lumayan banyak dan lumayan makan waktu juga ya sebenarnya. Dikumpulin semuanya, nanti teman-teman scan. Nanti setelah teman-teman scan, teman-teman itu sebelum ini ya, sebelum teman-teman mengirimkan ke Jepang ya dokumen ini, karena dokumen yang teman-teman urus itu nanti teman-teman akan kirim ke Jepang. Jadi yang diurus sama keluarga ya. Jadi sebelum dikirim di scan dulu. Gitu. Dokumen asli itu akan dikirim di sini, jadi di scan dulu. Nah sebelum dikirim itu teman-teman scan, teman-teman kirim dulu email ke pihak konsulat yang ada di KBRI Tokyo ya. Jadi teman-teman lampirkan dokumennya, bilang kan kami mau melampirkan surat pernikahan seperti itu. Nah jadi ini suratnya ini, nanti pihak KBRI-nya nanti ini ya memeriksa kalau seandainya ada yang kurang, teman-teman itu pasti akan diminta untuk melampirkan apa sih dokumen yang kurang. Biasanya itu kita kan awalnya itu nelfon dulu ya sebelum kita ngirimin apa. Ya di telepon juga harus telepon dulu. Kalau bisa sih, kalau menurut aku sih bagusnya kita telepon dulu, kita kasih tahu dulu aku mau, meskipun ini kita udah punya nih semua persyaratannya. Jadi sebelum kita mau ngirim, kita ngasih aba dulu, aku mau ngirim ini gitu kan, aku mau daftarin pernikahan, apa sih yang diurus. Anggap aja lah kita mau nanya gitu. Nanti kan dia bilang kirim ini ya, nanti kirimnya lewat email. Nah di sana baru kita mulai ngirimin kita apa gitu dokumen kita. Nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu, nanti pihak KBRI itu akan mengarahkan dikasih tahu. Baik banget. Baik sekali. Nah jadi kan setelah teman-teman itu mengirim dokumennya, teman-teman itu
udah dikirim ke ini kan email KBRI yang bagian konsulat kan. Nanti kalau misalnya sudah oke semuanya, baru teman-teman baru mengirimkan dokumen dari Indonesia ke Jepang. Jadi kalau jadi teman-teman itu udah oke kan. Kalau misalnya masih ada kesalahan nanti kan kirim lagi kan itu makan waktu. Nah, waktu itu untuk mengirimnya itu ada sekitar 5 sampai 1 minggu ya untuk mengirim dokumennya itu ya. Bisa dibilang cepat sih kalau misalnya kiriman dokumen biasanya lebih cepat daripada pengiriman barang ya biasanya. Nah, setelah teman-teman itu mengurus dokumen, ada juga beberapa dokumen-dokumen penting yang harus teman-teman lampirkan di di scan di alamat email KBRI itu, yaitu adalah surat izin dari perusahaan buat teman-teman yang Gino Jisuse ya. Ini ada beberapa persyaratan khusus ya istilahnya kalau kita bilang ya gitu. Buat teman-teman yang masih megang Gino Jisuse tapi pengen menikah, aku pengen menikah nih gitu, teman-teman harus punya surat izin dari perusahaan. Terus juga adalah kalau seandainya teman-teman untuk Gino itu nggak masalah ya. Ya kalau untuk TG sih nggak masalah. Kalau waktu itu kan kita kasusnya Katsudo. Kalau Katsudo kan ya mau minta izin ke siapa gitu kan. Jadi yang kita lampirkan adalah surat selesai Gino Jisuse. Waktu itu kan ayah statusnya itu setelah Gino Jisuse ke Katsudo dulu ya, 1 tahun. Dulu 1 tahun. Aku juga waktu itu setelah Gino Jisuse Katsudo juga. Katsudonya karena ngurus dokumen kan untuk perubahan ke Gino. Nah, jadi waktu itu kita sama-sama megang Katsudo nih. Jadi waktu itu dibalas email kan sama pihak KBRI-nya, dia bilang tolong kirimkan bukti kalau kita itu sudah lulus Gino Jisuse. Nah, jadi waktu itu ada surat Gino Jisuse Suryo Mesho kan? Itu ada tuh sertifikat penyelesaian pemagang teknis itu ada. Nah, itu harus dilampirkan bukti kalau kita udah nggak magang lagi gitu. Nah, jadi setelah itu ada beberapa lagi yang penting, yaitu adalah surat izin orang tua. Surat izin orang tua ini sebaiknya juga di scan nanti dikirim, karena itu di syarat juga ada sih surat izin orang tua ini. Mungkin contohnya nggak ada, tapi mungkin simpel aja sih, teman-teman bisa lihat di internet. Misalnya kan seperti orang tuanya ayah mengizinkan ayah untuk menikah dengan Pau seperti itu kan. Nah, seperti itu di KBRI Tokyo segala macam. Cuma itu aja pernyataan kalau orang tua mengizinkan, dan itu kedua belah pihak ya, ayah juga, aku juga seperti itu. Dan satu lagi mungkin yang nggak diberikan contoh yaitu adalah surat surat kuasa wali. Nah kan bapaknya ayah nggak bisa nikahin datang kan yang namanya anak cewek pasti yang nikahin kan bapaknya kan. Nah bapaknya nggak bisa datang nih, belum lagi karena corona gitu kan. Waktu itu kan lagi corona ya, mau masuk keluar masuk pun nggak bisa waktu itu, mau keluar mau masuk nggak bisa. Jadi makanya kita butuh dokumen surat kuasa wali yang dibikin sama papa. Nah, jadi surat kuasa wali ini memang nggak ada dikasih contoh di website, tapi teman-teman itu juga harus punya itu ya, karena itu nanti syarat untuk pernikahan Islam. Kalau pernikahan untuk sipil aja nggak perlu. Nggak perlu, tapi kalau teman-teman pernikahan Islam itu perlu ya. Terus oke guys, akhirnya setelah sekian lama penantian yang cukup panjang ya, akhirnya paketnya datang dari Indonesia. Ini adalah dokumen yang yang kita urus sejak bulan 7 ya. Agak lama sih soalnya memang bentrok ya sama ini ya. Corona terus macam-macam. Ya ada hal yang proses pengurusan dokumennya agak panjang gitu kan, beda kelurahan, beda aturan gitu ya. Terus juga belum lagi masa-masa akhir kontrak, terus mau pindahan ke sana kemari juga, macam-macam lah pokoknya. Dari kerjaan juga. Jadi ngeduluin yang mana yang penting dulu ya. Jadi setelah dapat kerjaan, udah pindahan ini di tempat baru kita kirim dokumen. Dan sebenarnya ngirim dokumennya ini sejak dia atau sebelumnya ya, kata orang posnya itu cuma 5 hari paling lama ya katanya. Tapi ini udah berapa ya, Sabtu minggu lalu itu udah Sabtu lagi, udah 7 hari ya, udah 10 hari hampir 10 ya, tambah berjahat udah 8-9 hari kali ya, lama juga sih. Tapi akhirnya paketnya datang, dan ini akan kita bawa ke ini ya, ke KBRI di Tokyo, dan nanti kita buka dan gue mau melengkapi beberapa datanya dulu. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, jadi itu teman-teman, setelah teman-teman melengkapi syarat dokumennya, udah dikirim ke Jepang, udah terima dokumennya, teman-teman udah bisa bawa dokumennya ini ke KBRI. Nah, teman-teman itu bisa bilang ya, kapan sih kita bisa ini datang ke KBRI? Sebaiknya teman janjian dulu gitu ya. Jadi sebelum datang harus hubungin dulu ya, namanya kita anggaplah kalau misalnya kita namu ke rumah orang, otomatis kita harus ngubungin orang tersebut dulu gitu kan, ngasih aba-aba lah gitu.
apalagi datang. belum lagi kalau seandainya teman-teman dari prefektur yang jauh seperti Iya, kita nih, kita di Fukuoka nih, pergi ke Fukuoka Tokyo. ke Tokyo kan jauh. Jadi nanti kita udah jauh-jauh datang dari Fukuoka ke Tokyo ternyata nggak bisa seperti itu kan. Nah, jadi sebaiknya itu teman-teman kasih tahu dulu. Waktu itu aku bilangnya gini, admin, kita bilang admin, kapan sih kita boleh, kapan kita bisa datang ke KBRI, dokumennya udah selesai nih. Oh silakan datang besok. Waktu itu dia bilang silakan datang besok. Jadi kita kaget ya waktu itu. Kaget, buru-buru malamnya disuruh datang besok. Besoknya kita langsung beli tiket gitu, tiket pesawat kan dari Fukuoka ke Tokyo kan lebih enak naik pesawat gitu kan, lebih cepat gitu, lebih murah. Nah jadi ketika kita, disuruh langsung datang besok, kita langsung datang besok. Nah ya langsung besoknya langsung berangkat gitu ya, malamnya langsung panik nyari hotel. Susah, jadi memang sih dadakan semuanya gitu. Ya kalau sebenarnya sih mungkin bisa juga harus datang besok. Kalau misalnya besok nggak bisa, boleh nggak 2 hari lagi, mungkin bisa ditawar ya gitu. Kalau kita kan waktu itu kita maunya selesainya cepet. Kondisinya juga nggak memungkinkan untuk mundur-mundur. Waktu itu kita udah mau hampir masuk kerja gitu kan. Udah jadi harus cepat-cepat semuanya gitu, kalau bisa langsung selesai gitu kan. Nah, jadi setelah itu setelah kita ini udah ada kontak pihak KBRI-nya, kita udah disuruh datang, kita datang kan berdua kan, bawa dokumen yang udah kita bawa dari Indonesia nih. Nah, pas kita bawa dokumen dari Indonesia itu kita masuk ke KBRI, langsung masuk ke konsulat di situ. Orang-orang Jepangnya bisa bahasa Indonesia. Kadang-kadang aku bingung waktu baru masuk itu harus ngomong pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia, karena orang yang jaga paling awal itu kan orang kita masuk ke kasih dulu nih, yang resepsionis yang awal, nanti baru kita bisa masuk ke dalam gitu kan. Nanti ada lagi itu biasanya bapak-bapak ya, bapak orang Jepang tapi dia pakai bahasa Indonesia. Tapi dia bahasa Indonesia. Nanti kita diarahin ke sana, dia bilang gitu kan, kita ngisi apa dulu ya waktu itu ya. Ada nih, nanti dikasih surat seperti ini. Nanti dikasih surat gitu. Silau ya. Silau ya kelihatannya, nanti kita lihat. Ini ada foto di sini, fotonya kelihatan. Nah di sini nggak kelihatan ya namanya, ini ya acknowledgement letter ya, jadi surat pernyataan. Ini kita dikasih 2 ya, silau ya. Jadi kalau bisa ya nulisnya bagus-bagus. Nah iya, kalau bisa yang nulisnya itu bagus-bagus gitu. Bagus, nggak boleh salah karena ini nanti ini kan kita bawa, ini ada stempel basah dari KBRI silau ya. Nah foto kita juga ditempel ya. Nanti gue lampirin aja ya. Silau. Nah jadi ini akan kita bawa ini jadi harus bagus-bagus ya, harus bagus-bagus semuanya, tulisannya rapi, jangan sampai ada salah. Dan kakak di sana pun bilang gitu ya. Kakak di sana pun juga bilang gitu waktu kita nulis gitu kan, jangan sampai salah ya, nulisnya hati-hati, dia bilang gitu. Soalnya ini penting, dia bilang gitu kan. Ini memang harus kita tulis tangan sendiri. Tulis tangan sendiri. Biasanya dia disuruh copy ya setelah itu ya. Cuman nggak usah takut, printernya ada kok di sana. Apanya bisa kopinya ada kok di sana. Di kombini. Nah kalau misalnya sekiranya teman-teman tulisannya jelek, mungkin bisa suruh pasangannya ya, kayak urusan gue kan ya nggak begitu bagus gitu. Nggak begitu bagus. Jadi disuruh ayah nulis dua-duanya, jadi bagus gitu. Ya gitu kan. Nah setelah teman-teman dapat ini langsung sehari selesai kok. Langsung selesai hari itu juga. Waktu itu ya enaknya resepsionisnya baik banget ya, mbaknya baik banget. Mbaknya siapa sih namanya? Mbaknya baik sekali. Makasih ya mbak. Baik sekali. Baik banget serius. Itu mbaknya bilang, oh iya kalian ini dari mana? Dia bilang gitu, ini kan Fukuoka. Dianya kaget. Aduh jauh banget. Ya udah kalau kayak gini artinya karena harus selesai hari ini juga. Dia bilang gitu. Hari ini juga harus selesai. Ya ini pulangnya besok kayak iya mbak gitu. Oh ya kita selesaiin hari ini gitu. Mbaknya semangat gitu buat selesaiin gitu. Ya karena gimana ya, kita kan mungkin masalah waktu juga. Ada yang mungkin cuma bisa 1 hari, bisa 2 hari gitu kan. Kita waktu nyampe di Tokyo hari itu langsung ke KBRI ngurus cepat-cepat gitu kan. Nah jadi setelah teman-teman dapat ini surat acknowledgement letternya ya, letternya ini apa ya, surat pernyataan kalau teman-teman sebenarnya ini kan di sini ada pakai bahasa Inggris ya, kita nggak boleh, kita belum melakukan pernikahan gitu loh. Jadi ini tulisannya itu ada pakai 2 bahasa ya, bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Oke guys, kita udah akhirnya dari KBRI ya. Oh ya, kita belum sorot KBRI-nya ya. Nah di sini gedung KBRI-nya ya. Nah di depan bapak-bapak foto-foto itu, di belakang itu ada tulisan KBRI-nya ya. Terus di sini gedungnya bisa kita lihat ya. Ini ada bendera Indonesia. Nah ini tadi itu kita udah selesai ya ngurus dari KBRI, lumayan lama sih, dibilang lama sih enggak, cuma banyak salah-salahnya tadi ya. Karena ini dokumennya itu nggak boleh salah, harus ditulis tangan dan harus rapi gitu loh. Awalnya mau bikin, ya aku yang bikin udah 3 kali salah, 3 kali ganti kertas kan.
Nah, jadi semuanya yang bikin jadi rapi. Nah, jadi yang kita bikin itu nanti kita serahin terus dikasih stempel ini sama ini orang KBRI-nya kan, dikasih stempel dan udah dapat dua-duanya. Ditanda tangan juga, pokoknya ini semuanya harus tulis tangan ya. Nah, jadi sekarang kita udah dapat dan kita sekarang mau main-main dulu. Gak berisik ya di sini. Iya, agak berisik soalnya. Nah, kita main-main dulu. Oke, akhirnya misi kita selesai ya. Misi pertama. Yeay. Dikit ya, 50%. 50%. 50%. Hah. Tapi udah tercapai ya, udah tercatat ya. Iya, oke. Cuma tinggal ngelanjutin aja. Tinggal ngelanjutinnya aja. Lanjut aja. Oh. Ini sebenarnya paling berapa? Iya. Masalah dokumen ya soalnya. Iya. Oh. Oke, kita mau jalan-jalan dulu. Gak jauh beda ya kayak di Fukuoka ya. Gak jauh beda, cuman lebih banyak gedung ya. lebih banyak gedung. Iya ya. Nah, setelah teman-teman itu selesai ya, itu makanya teman-teman harus kontak dulu email. Oh, ini kontak email dulu orang KBRI. Jadi nanti teman-teman nggak perlu balik-balik lagi. Jadi dokumennya harus selesai hari itu juga. Karena kan seperti yang ditulis di website, ketika dokumen lengkap, kalau misalnya nggak ada kekurangan, dokumen selesai di hari yang sama. Katanya gitu loh. Makanya penting ini untuk komunikasi lewat email dulu. Jadi kan oke nih sama orang KBRI. Nah, langsung kita bawa. Waktu itu kita waktu di KBRI kan juga bilang, Bu, Mbak, Kak, kita dulu udah lapor, kita kemarin udah lapor nih, udah sempat ngirim email nih ke KBRI, kata orang KBRI udah oke. Oh iya, mana dokumennya? Dicek gitu kan. Nah, Nah, dicek udah satu-satu sama gitu. mbaknya gitu. Ya, Ya waktu cek itu sebenarnya kita deg-degan banget ya, kalau Iya. sempat ada yang salah tuh gimana. Aduh, balik lagi ke Fukuoka. Balik lagi gitu, sempet waktu itu takut ya, takut banget serius. Cuman kata mbaknya oh udah oke, kesehatan udah oke, langsung lega gitu. Nah, dan ini langsung selesai di hari juga, dan yang kita bawa pulang cuma ini. Ya cuma 2 lembar ini Cuma doang. 2 lembar ini. Cuma Nah, ini setelah doang. kita membawa pulang 2 lembar ini, kita pulang nih ke Fukuoka. Jadi nanti setelah itu teman-teman mengurus pernikahan di Jepang. Iya. Teman-teman harus mendaftarkan pernikahan teman-teman di Kuyakusho atau Shakusho yang ada di Jepang. Nah, karena kan kita di Fukuoka nih, di Kokura. Jadi kita ke Shakusho yang dekat sini. Nah, kebetulan kalau kita yang di Fukuoka, ini lampiran untuk marriage registration-nya seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, warna pink. Nah, di sini nanti kita isi data gitu ya. Silau sekali. Ya, karena warna putih makanya nggak kelihatan dalamnya putih. Ya, nah bentuk depannya gini, misalnya ada nih marriage registration. Nah, ini kita isi nggak perlu kita isi langsung di sana, kita boleh bawa pulang ini. Bawa pulang boleh. Ini bawa pulang. Nah, nanti sebelum kita mengisi ini, kita harus menyerahkan ini surat yang kita dapat di KBRI tadi, yang acknowledgement letter ini. Kita harus kasih dulu ke orang Kuyakusho, dan dia ngambil yang aslinya. Iya loh. Yang aslinya diambil sama orang Kuyakusho, orang Kuyakusho di Kokura itu diambil. Nah, nanti diganti sama ini. Nah, ini juga kita mengisi nama segala macam, nama bla 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 bla. Dan di sini juga ada yang namanya saksi di form sebelahnya, silau ya, saksi. Nah, saksi ini nggak harus orang Indonesia, tetapi harus orang yang berada di prefektur yang sama sebaiknya. Misalnya kan kita di Fukuoka nih, Fukuoka Keng. Ya, artinya teman-teman saksinya itu harus orang yang berada di Fukuoka juga, seperti itu. Ya, kebetulan walaupun punya teman yang walaupun sama prefektur tapi Zario cardnya ternyata bukan prefektur yang sama, tetap nggak bisa. Nah, waktu itu kan gue minta tolong ke ada teman, dia punya teman. Nah, teman ini dia orang Nepal. Jadi orang Nepal ini dia di Nagano. Dia asalnya Nagano tapi alamatnya belum diganti. Iya, dia padahal dia tinggal di sini ya udah lama dia tinggal di sini, cuman dia nggak ganti Zario cardnya dia gitu, tapi tetap nggak bisa. Iya, udah setahun lebih dia tinggal di Kokura tapi dia belum ganti, masih alamat Nagano. Sebenarnya itu nggak boleh ya, Nggak dia boleh. tinggal di Fukuoka tapi harus alamatnya ganti. masih Nagano kan nggak boleh gitu. Kecuali mungkin dia kayak gini ya, pulang gitu kan, dia Pulang, nanti balik balik lagi gitu. Oke. Nah, jadi memang sebaiknya harus jangan sama-sama di prefektur Fukuoka. Nah, terus di sini juga kalau seandainya orang Jepang itu harus dibikin ya kokusekinya di mana sih dia tempat tinggalnya, alamat dia misalnya di kota mana gitu, itu harus dibikin. Karena waktu itu Kayak asal ya, daerah asalnya ya gitu. kalau orang Indonesia cukup misalnya namanya ini kan namanya, terus di bawahnya kokusekinya Indonesia cukup. Tapi kalau orang Jepang namanya Jepang, kokusekinya jangan Nggak boleh dibikin Nihon, nggak boleh Nihon. Nihon. Harus alamat di mana, misalnya dia di mana, di Hakata, di Kokura, bikin alamatnya Kokura yang spesifik. Ini benar kata seperti ya itu. kalau nggak salah Benar ya, kata betul. ya. Nah, ini setelah kita selesai ini kan bikin marriage registration ini, kita akan mengeluarkan ya atau namanya koin todoke ya. Kalau misalnya teman-teman ke Kuyakusho bilang, "Bu, kami mau koin todoke." gitu. Todoke. Kalau bilang marriage registration mungkin mereka nggak mau ngerti. Kita mau koin todoke. Si mas yang koin todoke.
Sukutai desu. Toko kustai deh, apa aja kayak Terus gitu. sukutai desu, terserah gitu. Mereka pasti ngerti kok. Iya. Terus yang penting koin todoke ya. Nah, Mereka ngerti. apa sih tujuannya bikin mendaftarkan pernikahan di Jepang ini? Tujuannya adalah untuk mengeluarkan yang namanya Kekkon Juri Somesho. Nah, Kekkon Juri Somesho itu adalah bukti kalau kita sudah menikah yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang. Dan bentuk Kekkon Juri Somesho itu seperti apa ya? Ada nggak di sini ya? Ya bentuk ini juga. Ya kayak ijazah kayak apa gitu. Kita adanya gede cuman. Ya Kekkon Juri Somesho lebih kurang bentuknya juga nampak ya. Silau Nggak ya. kelihatan ya di sini ya. Oh, Nanti bisa kita lampirin. Nah, Kekkon Juri Somesho itu nanti kita dapat Kekkon Juri Somesho. Terus sama kalau mau bikin kakak juga, kakak bahasa Jepang. Nah, jadi kakak kita itu kan kalau dulu kita bikin Juminhyo itu kan namanya sendiri-sendiri, ayah sendiri, aku sendiri. Nah, sekarang kalau kita bikin Juminhyo namanya berdua, kakak yang bahasa Jepang, itu udah ada ya. Nah, nanti Kekkon Juri Somesho yang kita dapatkan dari Kuyakusho itu nanti kita kirim kembali ke KBRI sesuai dengan instruksi yang ada di website ya. Nanti Kekkon Juri Somesho, paspor sama fotokopi KTP apa ya nggak salah ya. Nah, itu nanti dikirim lagi ke KBRI. Nanti dikirim KBRI sama surat balasannya juga ya. Jadi teman-teman mengirim retapaku itu 2 ya di dalamnya. Retapaku sebaiknya warna merah. Merah ya, jadi langsung kalau menurut dari Biru orang nggak boleh. biru nggak boleh. Walaupun sebenarnya bisa kan, cuman biru nggak boleh kalau orang apanya bilang, KBRI-nya bilang. Karena dokumen itu kan dia dokumen penting. Kalau misalnya biru biasanya nggak langsung nyampe ke tangan. Jadi kalau bagusnya dokumen warna merah gitu. Jadi langsung nyampe ke tangan orang TSK-nya gitu. Iya, jadi retapaku yang merah Retapaku ya. yang merah. Kalau ngirimnya mungkin nggak usah yang biru. Nggak masalah Tapi gitu loh. Cuma buat balasannya bagusnya sih. Balasannya itu harus retapaku yang merah. Dan dalam retapaku yang balasan itu teman-teman bikin alamat teman-teman. Jadi nanti orang KBRI tinggal masukin dokumen, kirim lagi seperti itu. Nah, memang prosesnya memang lama panjang ya. Cuman karena yang namanya kita daftarin pernikahan di di luar negeri gitu loh. Jadi kan jadi mereka pun juga butuh buat ngelaporin ke imigrasi segala macam, makanya prosesnya panjang gitu. Sebenarnya prosesnya nggak ribet kok. Kalau misalnya kita ngikutin aja kok lancar-lancar aja kok gitu loh. Dia nggak ribet kok sebenarnya. Cuma kan kalau mungkin karena kita tinggalnya jauh ya makanya susah. kita aja yang susah. Kalau misalnya teman-teman yang tinggalnya di sekitar Tokyo mungkin nggak bakal susah ya kirim-kirim Kanto lah ya. Kanto lah gitu kan deket gitu loh. Kita karena kita luar prefektur jauh banget gitu. Makanya agak makan waktu. Sekarang kita udah ada di di kantor pos ya. Jadi kita mau ngirim berkas dokumennya ya untuk untuk acceptance of marriage. Ini ya surat penerbitan perkawinan di luar negeri ya namanya itu ya. Jadi ini surat yang kita kirimkan setelah kita datang ke KBRI dan itu setelah kita bikin Kekkon Juri Somesho ya. Sekarang udah malam dan kita masukkan. Penuh. It's okay. Nah, setelah teman-teman itu mengirimkan Kekkon Juri Somesho yang dikeluarkan dari pihak Kuyakusho atau Shakusho kan. Nah, itu setelah teman-teman kirimkan, teman-teman nanti kan kirim ke KBRI, nanti KBRI balas. Balasannya itu memang tetap Juri Somesho juga, tapi yang udah ditranslate dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Ya ada Indonesia sedikit. Di bawah. Ditranslatekan Kekkon Juri Somesho ini dalam bahasa Inggris. Nah, nanti ini distempel lagi ya sama pihak KBRI ya. Jadi ini kita dapat ya 2 karena kita ngirimnya 2 sama ini surat bukti pencatatan perkawinan luar negeri. Nah, artinya di sini teman-teman itu perkawinan atau pernikahan teman-teman di luar negeri itu sudah tercatat secara sipil. Artinya data teman-teman itu teman-teman udah menikah gitu. Ya, udah nikah secara sipil. Menikah secara sipil secara aturan negara gitu ya. Secara hukum dan aturan negara teman-teman udah menikah, tetapi teman-teman belum menikah secara hukum agama. Nah, oke guys, akhirnya dokumen yang kita kirim yang waktu semalam itu akhirnya datang juga ya. Paling cuma berapa hari ya? Seminggu. Enggak sampai seminggu. Waktu itu ngirimnya Jumat, sekarang Selasa. Karena hari libur kan paling 2 hari ya, 2 hari selesai ya. Dan ini udah selesai ya. Jadi kita ini dokumennya udah bisa kita bawa ke KUA ya. Jadi setelah teman-teman dapat surat bukti pencatatan nikah sama acceptance of marriage ini, teman-teman harus melampirkan
nanti ada diarahkan itu loh, ditempel Ya, ya. tinggal lihat aja persyaratannya ada kok, kita tinggal ngikutin alurnya aja. Nanti teman-teman disuruh kontak Bapak KUA yang ada di KBRI. Iya, Nah, Pak Ahmad Munir. iya Pak Ahmad Munir. Terima kasih Pak udah Iya, nikahin. bapaknya baik. Bapaknya baik. Iya, baik. Gampang kok urusannya. Gampang nggak susah kok. Dan kebetulan Bapak Ahmad Munir ini ternyata yang nikahin Syahrini loh. Iya, yang nikahin saat ini. Aku itu sering ngomong sama teman-teman nikahin Syahrini loh. Ya, jadi kita dinikahin sama penghulu yang nikahin Syahrini. Ya. Nah, jadi nanti surat ini kita kita cek dulu nih. Setelah dapat surat ini, kita nanti dikasih nomornya Bapak Munir itu. Kita chat, "Pak, kami ini udah dapat surat nih dari KBRI Tokyo untuk nikah ke KBRI, untuk nikah secara Islam. Syaratnya apa Pak? Apa yang harus kami lakukan Pak?" Gitu kan? Iya, Nanti iya. bapaknya balas mungkin ya tergantung kesibukan bapaknya ya. Iya. Oh iya, silakan Tapi kiriman. biasanya cepet ya, nggak lama. Sekarang silakan kirim ininya katanya, foto dokumen yang kita dapat di KBRI ini. Kita foto aja atau nanti kita kirim lewat WA aja karena bapaknya di WA aja. Ya kayak apa ya? Ya enak aja gitu loh, lancar aja. Lancar. Nanti surat ini yang kita dapat balasan dari KBRI ini kita kirimkan ke Bapak Munir itu dalam bentuk ini dulu, dalam bentuk foto dulu. Kalau oke kata bapaknya, silakan kirimkan ke KBRI katanya gitu kan, dikasih alamat, nanti baru kita kirimkan. Enaknya gini ya, kalau misalnya kan kita udah ngirim nih ke KBRI, jadi nanti kan balasan dari KBRI datang tuh dari dalam kotak balasan, dalam amplop balasan itu dikasih kok apa yang harus kita lakukan Ya, setelah itu gitu. Jadi semacam nggak bakal kertas susah. kecil. Semacam kertas kecil itu isinya ada, nanti kita harus ngapa-ngapain gitu. Nanti Iya. udah diarahkan. Jadi nggak perlu, teman-teman nggak perlu. Ya ini gimana sih kok panjang banget? Pasti gitu, kalau dengar dari ini panjang banget gitu. Tenang aja, udah ada kok alur yang Iya, ditulis udah sama ada. orang KBRI sendiri itu udah ada. Jadi nggak bakal susah kok. Nah, setelah oke kata Bapak Munirnya, baru kita kirimkan dokumen pakai reta paku lagi. Pakai reta paku kirimin kopiannya aja. Sesuai dengan syarat yang di ini ya, yang di website dan dimasukkan surat kuasa wali. Iya. Tapi yang asli, kita masukkan yang asli waktu itu. Iya. Dan surat kuasa wali ini itu pakai materai ya. Pakai materai harus tanda tangan bapaknya ya. Jangan nggak usah bapaknya siapa yang nikah gitu. Bapaknya siapa yang nikah gitu kan. Iya, Nanti kan itu ada. dikirimin ke reta paku. Nah, nanti kan udah dikirim tuh. Nanti kita lanjutkan percakapan, "Pak, udah dikirim nih dokumennya." Terus nanti bapaknya bilang, "Jadi kapan mau nikah?" Katanya gitu. Iya, langsung Kapan mau nikah? kapannya, Terus kapan. kita waktu itu gue nanya kan, "Bapak bisanya hari apa aja Pak?" "Hari Sabtu kapan aja bisa," kata bapaknya gitu. Nah, jadi waktu itu gue ngambilnya 3 minggu setelah ngehubungin bapak gitu kan. Kenapa 3 minggu? Karena kan untuk kita menikah itu kita butuh yang namanya saksi 2 orang. Ya, nyari saksinya dulu, bilang nemuin Saksi temen 2 dulu. orang muslim ya. Iya. Muslim. Nah, jadi kan kalau misalnya nikah minggu depan, teman-teman kita kan nggak bisa dikontak. Iya. Siapa tahu mereka nggak bisa ngambil libur atau apa gimana gitu kan, atau kebetulan jadwal sama, mereka udah keluar gitu. Biasanya kalau ketok kayak gini kan biasanya keluarnya tuh kalau per 2 minggu kah jadwalnya atau Ya, per tergantung bulan perusahaan lah gitu tergantung kan. perusahaannya, Ada- makanya harus apa dulu kita ngubungin teman kita lah dulu sebelum mereka ngambil liburnya gitu. Nah, makanya nikahnya itu sebaiknya 1 bulan setelah kita Iya, ngubungin bapak deh. ya, Jadi sebisa mungkin kayak gitu. jadi nanti kita ngubungin teman-teman itu gampang gitu loh. Belum lagi kita di Fukuoka loh, teman kita ada di Shizuoka, ada di Osaka, ada di temen- Ibaraki, ada di Temen di dekatku Shizuoka, di tuh di segala Osaka. macam. Temen dekat itu ada 2, teman dekat aku itu ada 2 di Jepang, itu ada 1 di Osaka, yang 1 lagi di Shizuoka gitu kan. Jadi kayak Iya. ya harus hubungin mereka dulu gitu. Kayak- Merekanya mau dateng gitu. Temen aku yang mau jadi saksi kita nikah waktu itu yang satu dari Ibaraki, yang satu dari Shizuoka. Nah, maka dari itu kita harus jauh-jauh hari Iya, gitu. Jadi selain itu juga teman-teman kenalan kita itu bisa datang ke acara Iya, nikah kita jadi rame. biar rame gitu loh. Karena kalau misalnya nikah kan ada juga yang mereka maunya khidmat, ya terserah lah Ya, ya. terserah lah. Ya terserah lah ya gitu. Maunya mungkin cuman saksi aja udah terserah juga. Nggak apa-apa gitu. Cuman kan Masalah. kita kan kayak pengen ngebagi kebahagiaan lah gitu loh. Makanya kita ngubungin teman-teman kita itu jauh-jauh hari. Ya, dan alhamdulillah ya, untungnya Alhamdulillah rame yang datang. Teman-teman satu sekolah kita di LPK dulu semuanya datang, bukan semuanya, rata-rata kenalannya dekat-dekat itu Ya, datang. yang bukan satu sekolah juga datang gitu loh. Kenalannya kenalan jadi. Kenalan juga datang gitu. Rame. Nah, emang rame. Nah, jadi yang paling penting itu juga teman-teman harus bawa saksi ya. Ini bagian yang menurut Yang paling gue penting sebenarnya itu ya. agak sulit sih. Karena waktu itu kan gue bilang gini, "Pak, kita di Fukuoka Pak, nggak punya kenalan di KBRI, di Tokyo." Bilang gitu. Iya gitu. Masa nggak ada 1 orang pun nggak ada, kata bapak gitu kan. Seenggaknya 1 orang deh, kata bapaknya. Iya. Ya udah Pak, kita usahain dulu. Bilang gitu kan. Nah, akhirnya dapat. Terus di hari hanya baru kita
pergi ke KBRI nanti di hari Sabtu itu kan orang nggak kerja. Iya, Jadi iya. cuma ada satpamnya ya. Jadi kita bilang aja kita udah daftar ada pernikahan di ini. Cuma satpamnya nggak bisa bukan bahasa Indonesia ya, cuma bisa bahasa Jepang. Kita udah ada daftar nikah, udah disuruh sama bapak munirnya masuk. Oh iya udah tunggu aja Iya di nggak atas. apa-apa, dia bilang gitu ya, disuruh duduk ya kitanya ya, soalnya nggak mungkin lah nunggu rame-rame di luar gitu, disuruh duduk di Dan dalam gitu. yang paling penting, kalau seandainya teman-teman janjiannya sama Bapak Munir itu menikahnya jam berapa? Jam 10 misalnya. Teman-teman harus jam 10 itu udah ada di sana, udah mulai. Sebelum jam 10 kalau bisa udah datang ya. Udah Iya. datang, udah ngumpul di sana. Jangan sampai waktu itu kita telat ya teman kita ya. Teman kita telat, kita telat satu. Ya, teman kita telat satu. yang Bukan, saksinya saksinya telat satu, tapi teman yang telat banyak. Ya, Yang telat banyak. yang jadi sebenarnya yang harusnya bukan dia yang saksi, jadi dia yang saksi ya. Ada Tetap ya. saksi kok. Cuma apa nyusul maksudnya itu Nyusul pas ya. masih belum mulai sih acara Ya, ya, waktu itu pernikahannya. ya. Jadi memang kalau misalnya janjinya jam 9 atau jam 10, jadi teman-teman 1 jam sebelumnya itu seenggaknya udah harus datang Ya, ke lokasi. sebisa mungkin ya, namanya kita jangan bawa jam Indonesia ya. Jadi bawa jam orang Jepang gitu. Misalnya 15 menit sebelum kita mulai itu udah pada ngumpul. Soalnya Pak Munirnya itu beliau udah datang ya cepet Iya, ya. cepat Beliau datangnya cepet gitu loh. Jadi mungkin karena beliau pun juga bilang ada beberapa dokumen yang harus saya siapkan. Beliau bilang gitu kan, makanya beliau masuk duluan ke ruangannya. Iya. Terus kita nunggu di luar gitu loh. Nah, jadi maka dari itu teman-teman datangnya lebih lebih awal ya. Nanti misalnya ketika teman-teman misalnya janjinya berapa? Jam 10. Jam 10 itu udah mulai loh acaranya loh. Ya walaupun nggak langsung nikah kan ada semacam kata-kata pembuka dulu lah dari Iya. bapak penghulunya gitu kan. Kayak misalnya kayak ceramah singkat gitu, ngasih tahu pernikahan itu apa kayak gitu. Iya. Dengerin aja. Terus nanti juga bapaknya itu kan, misalnya teman-teman datang jam setengah 10, jam 10 acaranya mulai. Nah selama 30 menit itu kan ada jeda waktu tuh, ruangannya udah dibuka. Nanti teman-teman mau setel kamera, mau setel laptop, mau zoom atau apa itu dikasih waktu ya, dikasih silakan waktu. gitu. Dibilang sama beliau gitu kan, kalau yang mau pasang kamera silakan, mau buka laptopnya silakan, dia iya. bilang gitu. Ada air silakan diminum juga boleh. Iya ada gitu. boleh gitu. Emang kayak gimana ya kalau selama ngurus pernikahan itu, walaupun panjang, prosesnya panjang, cuman enak ya. Birokrasi di Jepang ini enak. Enak banget, serius. Kayak gimana ya, lancar aja Lancar. gitu loh. Nggak ada yang kayak misalnya kita salah nanti disuruh balik lagi, enggak gitu. Kadang disuruh ngirim aja gitu ya. Waktu itu ada Ngirim sempat aja. salah sedikit ya. Salah sedikit, oh nggak apa-apa nanti nggak disuruh apa-apa. ganti aja Oh, katanya nggak gitu. apa-apa, jadi. Iya salah sedikit nggak apa-apa. Ya, birokrasi nanti di ganti. Jepang pun juga ibu yang ada di apa juga udah apa ya, udah tahu ya sama kita, yang udah Iya. nandain gitu loh, karena kita mungkin sering datang ya ke sana. Iya. Nah jadi memang prosesnya itu memang agak Panjang. lebih sulit ketimbang di Indonesia ya, panjang dan Panjang. memang butuh usaha ya. Iya. Dan gimana ya, Sabar. kesabaran itu memang harus di ini ya, karena kita kan harus selain kita nih berdua yang ngurus nih keluarga di Indonesia, kan kita juga harus mengarahkan Iya. ini loh. Belum lagi ngurus dokumen di setiap lurah, itu kan prosesnya beda-beda. Iya. Karena waktu itu kan di tempat aku prosesnya lancar. Kalau tempat ayah waktu itu Iya. lurahnya kadang sering pergi keluar, nggak ada. Lurahnya sering setelah. keluar, terus kadang sering rapat gitu loh. Tiap datang ke sana pasti rapat mulu Jadi gitu kan loh, kita nggak ada di butuh tempat. tantangan lurah segala macam. Ya, tantangannya lah banyak lah kalau misalnya di Tantangannya. Indonesia ya. Tapi ya kalau teman-teman itu memang gimana ya, memang terniat, memang mau melakukannya dengan serius, itu pasti selesai. Ini contohnya kita selesai nih. Selesai kok. Sebenarnya kan karena niatnya baik ya, karena kita mau nikah gitu kan, kita mau Iya. baik-baik, kita mau tinggal berdua baik-baik gitu kan, aman gitu kan, makanya kita ngurusnya itu lancar aja gitu. Terus satu lagi juga apa ya, komunikasi sama keluarga itu juga penting sekali gitu. Kalau bisa sih jangan ada apa ya yang ditutup-tutupin lah tentang Ya, apa, jujur-jujur aja. jujur aja. Misalnya orang KBRI-nya nanya gini-gini, ya jujur aja. Jadi Bilang gimana aja. ya, ini nikah loh Ya, gitu loh. jangan sampai ada ditutupin. Jangan sampai ada ditutupin karena urusannya panjang loh ke depannya. Jadi jujur-jujur aja. Oh, ini ada problem ini, maknya nggak bisa ini, bapaknya gini. Bapaknya kenapa? gini, Jujur gini harus aja. gimana? Nih bapaknya nggak bisa nih, harus gimana? Nih Iya. bapaknya kayak ini tinggalnya ini jauh, misalnya gimana? Jujur Kan aja. bilang aja semuanya, nggak usah ditahan-tahan. Karena jujur aja. ini hal yang sakral sekali Iya, gitu kan, hal pernikahan sakral, ini sesuatu ya. yang dibawa ke untuk sampai seterusnya gitu loh. Jadi kalau ada kebohongan kan nanti enggak apa nikahnya Ya, enggak bagus gitu kan. namanya kita misalnya kita mulainya dari hal yang nggak baik, ujung-ujungnya nanti juga nggak bakal nggak baik terus. Iya. Tapi kalau misalnya dari awal kita lurus-lurus aja, ngikutin alurnya, kita jujur, lancar. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Mungkin buat teman-teman yang mengalami masalah dokumennya itu ya teman-temannya aja di website ada kok lengkap. Cuma kita di sini menjelaskan alurnya saja bagaimana Ya. baiknya. Karena kan kita udah menjalani ngasih kan sama kayak juga kita juga ngasih pengalaman kita gimana sih gitu loh, apa yang kita alami Karena kan selama kita ngurus pernikahan. mungkin kan secara tertulis persyaratannya memang secara tertulis bisa dibaca, tapi kan secara alur itu kan
memang harus dijelaskan Iya, gitu. iya. Apa terkhusus bagi kita mungkin yang udah menikah di Jepang itu juga menjadi satu kewajiban buat kita buat ngejelasin alurnya ya ke teman-teman yang pengen nikah. Jadi teman-teman nanti nggak kesulitan seperti itu ya. Soalnya juga pasti ada penasaran dong. Soalnya ada beberapa waktu lalu itu ada orang yang ngubungin aku lewat Instagram nanya, Kak gimana sih caranya nikah di Jepang? Soalnya aku lihat postingannya Mbak gitu. Ya, jadi memang gimana ya? Walaupun sesusah apapun rintangannya, prosesnya, Jalani tapi aja. tetap dijalani. Tapi nanti pasti bakal selesai kok. Bakal selesai juga kok kalau Selesai kok. misalnya kita jalanin, kita misalnya lulus-lulus aja bakal selesai kok gitu. Dan juga untuk proses birokrasi di Jepang nggak susah kok, gampang. Tapi Dipermudah malahan ya. dipermudah malahan gitu. Jadi satu aja sih gitu. Penting kuat. Persiapkan diri soalnya kalau kayak gimana ya, tantangan itu ada, berantem itu pasti ada gitu. Pasti ada dalam hal pengurusan itu, kayak ragu-ragu dalam hati juga pasti ada, semuanya ada, tapi jalanin aja. Kita tahu oh ini kita karena niat baik, makanya kadang ada yang kayak gini gitu. Tapi kita jalanin aja, nanti bakal selesai kok. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Rasanya sudah cukup Udah lengkap cukup ya. Cukup lengkap ya yang kita jelasin ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen nikah di Jepang ini juga jadi pencerahan ya buat teman-teman ya. Karena kita rasa nih udah ngejelasinnya udah sangat lengkap ya, sesuai dengan apa yang kita alami seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, ada keraguan kah dalam pengurusan pernikahan di Jepang, silakan aja tulis di komen. Kita bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak. Oh ya, satu lagi, waktu kita nikah di KBRI itu kebetulan buku nikahnya habis. Oh iya, iya, waktu itu kebetulan buku nikahnya habis. Jadi kita waktu itu fotonya itu pakai apa ya? Simbolis Jadi ya. buku nikahnya cuma dipinjamin buat foto doang. Ya kebetulan karena kata beliau kan gini, karena ada corona makanya kayak pengiriman terhambat Ya, lah gitu. Jadi ada stoknya macam-macam habis lah. macem lah gitu. Jadi stoknya habis. Jadi mungkin nanti utusan ini kalian simbolis aja dulu fotonya, nanti baru kita kirimin. Dan buku nikahnya itu kita kan waktu itu nikahnya bulan 4 ya, tanggal 2. Iya, tanggal 2. Dan baru datangnya itu setelah beberapa hari yang lalu ya, minggu lalu nggak salah ya. Iya, Udah cukup makan waktu dua ya. bulan ya. Nah, waktu itu gue udah ngontak 2 bulan setelah ini, nikah bulan 6 kan, gue kontak Pak Munir lagi kan, Pak buku nikahnya udah jadi atau belum Pak, atau apa gimana Pak, udah jadi atau belum gitu kan. Terus bapaknya balas, oh ya buku nikahnya sekarang udah datang dari Indonesia, baru datang minggu lalu, sekarang mau diurus, mau banyak ada berapa gitu kan. Karena kan yang nikah nggak cuma kita gitu. Jadi karena gue sadar gitu kan, yang nikah kan nggak cuma kita, jadi gue kontaknya itu 2 bulan setelah kita nikah, kan udah panjang tuh waktunya. Nah ternyata memang buku nikahnya baru sampai di Jepang, dan itu lagi diurus, foto kita juga gitu kan. Karena kebetulan waktu kita nikah itu kan Bapak Minya sendiri gitu kan, beliau bilang ini kemarin nikah juga nggak dapat buku nikah gitu, jadi semuanya pakai simbolis dulu. Iya, nanti alamat kita kirimin ke bapaknya lewat WA aja gitu kan. Nah nanti jadi buku nikah kita udah datang ya, buku nikahnya lebih tipis ya. Tipis ya, cuman beda ya, ada bedanya kalau misalnya di Indonesia itu kan, ada nggak contohnya? Kalau misalnya di Indonesia kan itu warna merah itu buku nikah suami, kan dibikin itu buku nikah suami, yang itu buku nikah istri. Kalau kita nggak ada ditulis sama kayak gitu aja ya, cuma beda warna. Cuma beda warna gitu kan, ya nggak ada dibilang buku nikah suami, buku nikah istri itu nggak ada gitu. Dan posisi fotonya juga sama ya. Posisi fotonya juga sama gitu. Dan bedanya itu menikah di Tokyo. Menikah di Tokyo. Terus di luarnya itu pakai bahasa Inggris gitu. Iya, ada bahasa Inggrisnya. Ya, jadi lebih kurang seperti itu ya. Tapi kalau seandainya buku nikahnya itu ready ya, ketika teman-teman menikah itu langsung dapat. Nah, kebetulan waktu itu kita nggak ready, jadi dikirim lewat ini dulu kan, lewat pos. Seperti itu, tapi udah dapat, udah selesai semuanya. Tinggal kita nanti melaporkan pernikahan kita ketika kita pulang ke Indonesia. Jadi ketika anggaplah kita pulang 1 bulan ke Indonesia, ini kita harus laporin ke mana ya katanya. Di sini ada nih. Harus dilaporin ke Indonesia kalau kita harus mencatatkan pernikahan kita, karena kita kan udah nikah nih di Jepang, jadi kita harus melaporkan ke Indonesia karena untuk mencatatkan datang kita di Indonesia, seperti itu ya. Oke guys, akhirnya acaranya udah selesai ya, dan sekarang udah malam. Sekarang kita udah di penginapan lagi ya, sekarang sama Ayah. Jadi tadi acaranya udah selesai ya, memang nggak lama-lama amat ya, sekitar 30 menitan kali ya. Iya, 30 dan tadi untungnya teman-teman yang ini, yang di Indonesia, teman-teman yang kita satu LPK dulu pada datang semua ya. Jadi ngumpul lagi, reuni ya. Hitung reuni. Ya udah, ada yang udah 4 tahun nggak nemu gitu ya. Ada yang udah 3 tahun, 2 tahun nggak nemu, jadi ngumpul lagi ya. Kebetulan karena juga di angkatan kita pertama nikah ya. Ya. Nah sekarang mungkin kita apa ya, mau
keluar dulu ya cari makanan ya, karena besok puasa nih kebetulan sekali ya. Kita habis nikah besoknya puasa gitu.